Ewi, 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 yang dalam bahasa burung kuntul artinya timbangan puskesmas itu pembohong paling sopan. Kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya Tobi. Pernah ngerasain menyimpan rahasia soal diri sendiri yang kalau bocor hidup kalian berubah? Di sini orang ramai-ramai cek khodam, tapi di moving khodamnya nyata. Dan ada ibu yang tiap pagi memasangi anaknya pemberat besi supaya kekuatannya tidak kelihatan. Ibu ini takut sama apa? Siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Berlatar di Korea Selatan, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang murid SMA bernama Kim Bong-sok yang hampir tiap malam bermimpi hal yang sama. Dia melayang sendirian di langit terbuka, dikelilingi awan tanpa satupun tempat berpijak. 하나님이세요? 같은 꿈. Aslinya, Bong-sok ini anak penurut dan pendiam, tinggal berdua dengan ibunya di atas kedai tonkatsu mereka, sangat normal kecuali dua keanehan. Keanehan pertama, hidungnya. Dari balik selimut, dia bisa memilah bau masakan ibunya di lantai bawah dari kentang, tahu, sampai bulgogi, jarak yang mustahil buat hidung biasa. Kalau Tobi punya hidung sebagus itu, warung acil sebelah tutup besok. 불고기. 계약 첫날인데 첫날부터 지각할래? Keanehan kedua ada di rumah Bong-sok. Ibunya, Lee Mi-hyun, tiap pagi menjejalkan pemberat besi ke ransel anaknya sampai beratnya tidak wajar. Seakan ada bahaya kalau anak ini terlalu ringan. Ritual aneh itu pun ditutup dengan daftar aturan seperti... 가방 딱 걸어두고 되도록이면 책상에 앉아있고 항상 방심하지 말고. Dan kalau sekolah tanya kenapa telat, jawabannya pun sudah disiapkan, yakni ibunya tertabrak mobil. Walah, sandiwara level sinetron. Bohongnya sampai terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut saya, orang cuman akan serepot ini kalau yang disembunyikan benar-benar berbahaya, iya atau tidak. Di sudut lain kota, seorang bapak-bapak penjual ayam goreng bernama Jang Ju-won sedang membenahi kedainya, sementara putri satu-satunya yang bernama Jang Hoi-su ngotot menolak dibelikan seragam baru karena tidak ingin merepotkan bapaknya, apalagi sekolahnya cuma sisa 1 semester saja. 얼마면 아빠 나 전화 첫날인데 늦겠다. 다녀올게. 조심해 조심. 알고 있다. 파이팅! 감사합니다. 아저씨 잠시만요. Di halte bus ternyata saldo kartu Huisu kurang dan bus berikutnya masih 12 menit, jadi Bong-sok membayari ongkosnya, di mana utangnya sih hanya seharga segelas es teh, tapi tetap Huisu hitung serius karena menurutnya yang namanya hutang akan dibawa mati. Huiso membalasnya dengan membawakan tas Bong-sok dan begitu pindah bahu, beratnya bikin kaget. Di bus, penyakit Bong-sok pun kambuh, Huisu terlalu dekat, jantungnya menggila, tubuhnya terasa mau naik, jadi dia menggumamkan angka rapalan supaya otak sibuk dan badan tetap di lantai. Murid lain hafalan rumus buat ujian, bocah ini hafalan angka buat bertahan hidup, sungguh janggal. 잠깐만요. Bong-sok akhirnya tiba di gerbang SMA Jongwon telat sepersekian detik dan pembelaannya didengarkan sampai habis oleh wali kelasnya, yakni Bapak Choi Il-hwan, sebelum tetap berujung menyikat toilet. Tak lama, datang tamu yang disambut sekolah seperti pejabat negara. Namanya Jo Rae-hyuk dan sepanjang koridor dia menyapa murid sambil mengendus-endus sampai 10 kali, seakan mencium sesuatu. 한번 볼 수 있을까? 보안 원칙상 보여드릴 수는 없습니다. Sama kepala sekolah, obrolannya seputar kontrak yang mau habis dan permintaan supaya sekolah terus dirawat. Lah, merawat apanya? Tidak dijelaskan. 잘하세요. 응? 예. 그럼 뭐 어차피 한 학기 남았으니까 먼저 갑니다. 조심히 들어가십시오. 한결.
Di kelas 33, semua HP disetorkan ke ketua kelas yakni Lee Gang Hun yang kata teman-temannya pintar, atletis, dan serba bisa. Ada juga Han Byul si tukang rekam dan Bang Kisu tipe bocah yang nantangin orang cuman karena ditatap 2 detik jagaunya nih. Beralih ke ruang konseling, Huisu bersikeras cuma mau kuliah di Seoul lewat beasiswa karena di luar itu biaya hidupnya mencekik. Di depannya Ilwan tadi membuka berkasnya lalu berhenti di satu kolom. 너 이 체력 검사표 보니까 운동 잘하네? 너 예체능 어떠냐, 체대? Hasil tes fisik Huisu rupanya gila-gilaan. Jadi Ilwan menyodorkan jalur beasiswa olahraga. Huisu ragu karena bimbelnya mahal, tapi Ilwan menawarkan gedung olahraga sekolah gratis. Guru baik memang banyak, tapi janji begini buat satu murid saja itu bukan baik, itu jelas ada maunya. 그거 오로지 그냥 너만 쓸 수 있게 선생님이 팍팍 지원해 줄게. 감사합니다, 선생님. Huiso, si anak pindahan masuk ke kelas 33, memperkenalkan diri sambil bercanda soal kentang dan jagung, lalu duduk di dekat. Siapa lagi kalau bukan Bongsok? 이제 이러한 점을 바탕으로 Pola bus terulang, Huisu mendekat, jantung menggila, tubuh minta naik, angka rapalan jadi rem darurat. Kalau Clark Kent cuma butuh kacamata buat menyamar, bocah ini butuh besi di kaki. Jauh dari urusan sekolah, seorang pria berambut panjang melenggang keluar bandara kayak turis, mengambil satu paket lalu membukanya di balik kemudi. Isinya ternyata berkas, dan di kop suratnya tertulis Agensi Pengendalian Supernatural. Dan di halaman berikutnya satu baris dicetak paling tebal, yaitu misi pembunuhan. Wah, gaya boleh turis, isi tasnya kok surat perintah pencabut nyawa. Sepulang kelas, Gang Hun menghampiri Huisu, katanya disuruh guru menunjukkan gedung olahraga, lalu menyebut alat-alat tes fisik di luar kepala sebelum menyerahkan kunci. 이거 강당 열쇠. 선생님께서 넣어주래. 하고 문 잘 잠그고 가. Begitu tugas selesai, dia malah balik ke ruangan Ilhwan dan bertanya apa keahlian Huisu dan apa sama dengan miliknya. 장희수는 어떤 겁니까? 저랑 같은 겁니까? 우리 다 이 문과야. Ilhwan mengelak sambil bercanda dan justru itu bikin pertanyaannya makin mengganjal janggal. Sementara Ilhwan membuka-buka rapor murid, Bongsok menyikat toilet sambil bergumam merasa bisa terbang. Sementara Huisu berlari di gedung olahraga kosong sampai bajunya basah. Malamnya, pria bandara tadi muncul di kantor ekspedisi berseragam kurir mengaku bawa kiriman yang harus diserahkan langsung, lalu menyebut nama si bos sendiri yaitu Jin Cheon. Bukan nama asli, itu nama kode. Si bos pun langsung mengusir semua karyawan. Jin Cheon, your name, right? 저게 뭔데? List, retire. 여기 당신 이름 있어요. 은퇴자 명단이 뭐 어쨌다. Jin Cheon menuntut penjelasan, tapi si kurir justru beralasan nggak bisa bahasa Korea. Namun saat didesak, jawabannya cuma 2 patah kata, yakni kau akan dihapus. Delete. You. Yang menyulut perkelahian bukan ancamannya, tapi caranya ngomong yang tanpa kata hormat dan buat lelaki seumuran Jin Cheon itu sama saja ditampar di depan anak buah. 웅둥이가 자자자자 질문. Keduanya saling banting dari ruangan ke ruangan, padahal manusia normal sudah pingsan dari tadi. Jin Cheon sudah tua, jalannya kayak bapak-bapak pemain catur pos ronda, tapi sekali mengayun, umai, si kurir terlempar menghantam dinding. Tapi si kurir menelan semua pukulan itu dengan makin tenang, sampai gantian Jin Cheon yang tersungkur berlumur darah, dan si kurir melempar pertanyaan tidak nyambung, yaitu punya anak atau tidak. Do you have children? Jin Cheon menjawab tidak sambil memaki, lalu memaksanya bangkit sekali lagi. Dan sekali itu jadi yang terakhir.
Di ruang guru, saat wali kelas membuka berkas Jang Hoisu, guru lain ikut menimpali dan rebutannya bukan nilai, tapi siapa yang berhak menguji fisik anak itu. 내가 한다고. 테스트 찬반을 할게요. 그래. Di halaman sekolah, Bongsok gantian menawarkan membawakan tas Hoisu. 네가 아침에 내 가방 들어줬잖아. 이제 내 차례야. 가방 무겁지? 내가 들어줄게. 안녕히 계세요. Mereka jalan sampai halte lalu berpisah karena Hoisu harus ke bimbel tempat dia mendengar angka yang bikin terdiam, yakni 17,5 juta won untuk 2 pelajaran, kalau dirupiahkan ya sekitar 200 jutaan rupiah. Entah berapa ratus ekor ayam yang dijual buat nutup segitu. 너무 빠졌어. Di rumah, berat Bongsok turun terlalu jauh, tapi wajahnya kelewat cerah buat orang yang ngaku capek. Dan malam itu, dia malah minta bebannya ditambah, bukan dikurangi. 엄마 저 모래주머니 무게 좀 늘려주세요. 이따 밤에 수선해 줄게. Mihyun mengiyakan dengan suara tenang, tapi matanya tidak. Memang ada anak yang tumbuh sambil ditambah semangat, dan ada yang tumbuh sambil ditambah beban. 희수 잘 갔다 왔어? Di kedai ayam, Hoisu bilang butuh uang untuk membeli seragam. Juwon menyindir dulu soal kesepakatan dengan guru kebanggaan putrinya, lalu menutup perkara gaya bapak-bapak sedunia. 나또 뭐라고? Mundur ke malam sebelum Hoisu pindah, di mana secara empat mata Ilwan bertanya ke Ganghun apakah orang itu sudah ketemu. 찾았습니까? 오래 기다렸지? 가깝게 지내도 돼. Jadi hari itu Ganghun bukan berkenalan, tapi dia memastikan orang yang lama dia tunggu. Kembali ke malam sekarang, di mana di HP Mihyun muncul unggahan bertagar kematian misterius. Di Badan Perencanaan Keamanan Nasional, kematian Jin Chon dilaporkan ke Wakil Direktur kelima, yakni Min Yong-jun, di mana lehernya patah, ada bekas cekikan dan pelaku belum ketahuan. Putusannya turun dalam hitungan detik, yakni tutup kasus sebagai kecelakaan lalu bersihkan semua unggahan. Kemudian keluar kalimat yang lebih seram dari kasusnya. 제배 서둘러야 되겠다. 지시해두겠습니다. Kultivasi, istilah mereka untuk membiarkan anak-anak berkemampuan khusus. Kalau bisa dipercepat, berarti anak-anaknya sudah ada. Di kamarnya sendirian, Bongsok akhirnya mengucapkan rahasianya keras-keras. Kata ibunya, dia cuma sedikit berbeda, di mana makin besar badannya, tubuhnya makin terkendali, tapi perubahan berat dan perasaan sekecil apapun langsung ngefek. Makanya dia rela hidup ditahan-tahan demi ibunya. Dan tepat saat itu, di lantai bawah yang di tangan sang ibu, bukan piring kedai. Itu sebuah pistol, dibongkar, dibersihkan, dirakit lagi, setenang orang yang ribuan kali melakukannya. Ibu kedai tongkatsu macam apa yang sehafal itu sama senjata, dan saat ponsel dibuka lagi, semua unggahan soal kematian itu lenyap. 누군가 삭제하고 있다. Semua keanehan kemarin, dari pemberat besi sampai wajah datar Mihyun, jawabannya ada di masa lalu. Jadi mari saya ajak Sobat Nobar untuk mundur ke belasan tahun sebelumnya, waktu Mihyun menyusuri kota asing sambil menyeret koper dan menggendong Bongsok kecil. Anak lain seumuran itu sudah lari-lari sendiri, anak ini digendong terus kayak tas berisi surat tanah. Di sebuah warung kecil, Mihyun akhirnya berhenti untuk makan, soalnya menggendong anak seharian sambil menyeret koper itu menguras habis tenaga. Dan untuk pertama kalinya, ibu yang dari tadi kelihatan kuat ini mengaku lelah. 엄마 힘들어. Akhirnya Mihyun menemukan bangunan kosong di pinggiran dengan cara menyewanya yang mencurigakan. Dia menawar 300.000 won sebulan, tapi begitu ditolak dia memberi uang tunai di muka 10,8 juta won, sekitar 120 juta rupiah. 짤로 3년치 선불 1,080. 바로 드릴게요. Tapi dia minta satu syarat, si pemilik tidak boleh datang lagi selamanya. Soalnya yang dia cari adalah tempat tanpa mata yang mengawasi. Waktu pemiliknya protes, Mihyun dengan santai bilang gedung itu ilegal, tinggal sekali dilaporkan lagi bangunannya dibongkar. Jadi ancamannya disiapkan sebelum menawar, jelas bukan ibu-ibu biasa.
Hari berikutnya diisi dengan belanja ke toko daging. Ibu pemilik tokonya keceplosan bertanya kenapa anak sebesar itu masih digendong. Jangan-jangan ada anu. Otomatis seketika Mi-hyun ngamuk tidak terima. Tapi ibu itu malah minta maaf baik-baik. Katanya dia bukan bermaksud menghina. Dia cuma melihat anak yang kelihatan sesak karena didekap terlalu erat. Oh begitu. 만극하나 엄마도 힘들다. Katanya, orang tua harus berani mundur sedikit supaya anaknya punya ruang tumbuh, dan nasihat itulah yang mengubah cara Mi-hyun melindungi anaknya. Dari situlah mulai melatih anaknya, Mi-hyun memasang sabuk pemberat supaya badan Bong-sok tetap menempel di tanah. Anak lain latihan jalan takut jatuh ke bawah, anak ini latihan jalan takut jatuh ke atas. 몸이 떠오르지 않게 항상 이걸 채워야 해. Latihannya memakan waktu berbulan-bulan, melangkah, terangkat, jatuh, diulang terus. Tiap berhasil, Mi-hyun memuji dan memeluknya. Bong-sok pun senang bukan main. Masalahnya, rasa senang itu bikin tubuhnya makin ringan. Jadi begitu sadar emosi anaknya ikut menentukan beratnya, ibu ini mengambil keputusan yaitu berhenti tersenyum di depan anaknya sendiri. Kembali ke masa sekarang, Bong-sok bangun dengan hidung berdarah. Ibunya salah paham dikira urusan mimpi anak remaja. Padahal semalaman badannya naik sampai ke pentok plafon. 잘 때도 모래주머니 채운다. 또 몸무게 줄어서 천장에 머리 박는 거야. 다 먹어. Makanya meja penuh makanan itu bukan hanya untuk menu sarapan, tapi pemberat isi ulang. Mundur lagi ke masa kecil Bong-sok, beberapa tahun setelah pindahan itu, waktu kedai tongkatsu Namsan baru berdiri. Bong-sok kecil yang dilarang kemana-mana cuma punya satu jendela ke dunia luar, yaitu TV, dan idolanya pahlawan berkostum manusia petir. Dari situ dia menyimpulkan pahlawan itu orang yang bisa terbang, dan kebetulan dia memang bisa. Kesimpulan itu dia bawa ke sekolah. Waktu anak-anak uji nyali di Panjatan, ada temannya yang melompat duluan ala manusia petir dan Bong-sok tidak mau kalah. Dia naik paling tinggi melompat dan badannya mengambang lama sebelum mendarat. Anak-anak berkerumun memujanya, tapi di luar pagar ada mobil berisi pria berjas yang menonton dan wajahnya terasa familiar. Dialah tamu yang kemarin disambut seperti pejabat di sekolah Bong-seok. Tapi harga dari pamer itu datang cepat. Salah satu temannya nekat meniru lompatan tadi padahal tidak punya kemampuan melayang seperti Bong-sok dan terluka parah sampai sekolah memanggil Mi-hyun. Bong-sok membela diri, katanya temannya yang pamer duluan padahal tidak bisa terbang. Dan jawaban ibunya jadi kalimat terpenting. 다른 사람 마음 아프게 하는 게 그게 무슨 사람의 진짜 능력은 공감 능력이야. 봉석이가 한 행동은 하나도 멋있지 않아. 앞으로는 절대로 하지 마. Camkan ini Sobat Nobar, pahlawan bukan soal seberapa tinggi dia terbang, tapi seberapa dalam dia paham perasaan orang lain. Buat bocah yang baru dipuja teman sekelasnya, teguran itu menghantam tepat di identitas barunya. Malamnya, rasa bersalah itu meledak barengan dengan hujan badai. Emosi Bong-sok lepas kendali, tubuhnya terangkat makin lama makin tinggi, dan satu-satunya penahannya cuma seutas tali yang dia pegang erat-erat. Mi-hyun mengejar keluar dan menahan ujung tali itu, menarik pelan-pelan tubuh yang hanyut seperti balon lepas sambil terus meminta Bong-sok menatap dirinya saja sampai anaknya kembali ke pelukan. 엄마가 봉석이 지킬 거야. 엄마가 미안해. 엄마가 미안해. 엄마가 미안해. Kembali ke masa kini, Bong-sok berdiri saja di halte menunggu Huisu sampai bus langganannya berangkat tanpa Huisu. Sementara Huisu memilih lari menembus hujan, hitung-hitung latihan jurusan olahraga. Di gerbang, Huisu yang lari kencang menabrak Bong-sok sampai terpental jauh. Bukan karena Huisu sekuat truk, tapi karena badan Bong-sok jauh lebih ringan. Ujungnya keduanya telat, kena hukuman bersih-bersih, dan Ilhwan serta Huisu heran kok bisa terlempar sejauh itu. 네 몸무게 반밖에 안 되는 애랑 부딪혔는데 저렇게 멀리 나가 떨어져? 저 집에서부터 뛰어왔어요. 집에서부터? 네. 하여튼 청소하고 들어와 수업 시작하겠다. 네. Di tempat lain, si kurir menerima berkas target keduanya, nama kodenya Bong Pyong.
Si kurir tiba di sebuah toko buku bekas dan pemiliknya inilah Bong Pyong, nama di berkas target tadi. Orangnya masih seperti bapak-bapak, santai, ramah, tapi langsung waspada begitu nama kode itu disebut orang asing. Yang bikin makin dingin, si kurir juga menyebut Jin Chun, korban kemarin seperti membaca katalog. 은퇴자들을 왜? 난 잘 몰라요. Jadi dari luar dia memang cuma kurir paket, tapi yang dia antar bukan barang, melainkan daftar target untuk dimusnahkan. Dan di daftar itu, Bong Pyong tercatat dengan satu julukan. 안 그래? Electric Man. Hanya penjaga toko buku bekas, tapi setrumnya level gardu induk. Listrik menyelimuti tubuhnya, duel pecah di antara rak buku. Anehnya, radio bus tadi pagi ikut kemresek tiap kali listrik ini menggila. Saat itu juga perlawanan bapak itu habis. Dari puing-puing barangnya, si kurir memungut foto seorang pria muda lalu mengucap satu kata. Your son. Dia keluar dengan tenang meninggalkan toko yang penuh asap. Dan wajah di foto tadi, kalau kalian jeli, mirip sekali sama sopir bus yang radionya kemresek. Balik ke sekolah, Hui Shou sibuk mengendus bajunya sendiri hasil lari pagi pakai jas hujan. Di kelas, Kisu mengganggu Hui Shou lalu pergi kesal karena disuruh duduk oleh Gang Hun. Hui Shou akhirnya pinjam seragam cadangan Bongsok dan alasan bikin bocah itu terpaku. 나 이 학교 안 나가 덕분이야. 고맙다. 밥 먹어요. Ternyata Kisu diam-diam membuntuti Hui Shou ke auditorium, tapi baru sampai di depan pintu dia sudah dihadang Gang Hun. Perdebatan dua orang ini memanas sampai Kisu mengajak pindah ke halaman belakang untuk berduel. Itu pukulan dari murid biasa, tapi tenaganya bisa merobohkan pohon. Di kelas, Hui Shou memelototi inisial KBS di seragam pinjamannya, dikiranya nama stasiun televisi. Dari situ dia baru sadar sedekat ini mereka belum tahu nama anak itu. 네 이름 뭐냐고. 나 아직 네 이름도 모른다. 김봉석. Dan begitu namanya dipanggil orang lain, buat Bongsok rasanya sebahagia menerima gaji ke-13. Waktu Ilwan menanyakan Kisu, Gang Hun menjawab rapi, katanya pulang karena tidak enak badan, jadi perkelahian tadi dikubur sama pemenangnya. Sepulang kelas, Bongsok dan Hui Shou mampir beli seragam dan Bongsok tetap menggendong ranselnya. Katanya cemas kalau tidak bawa tas. Kita sih sudah paham isi tas itu. Di kantor gelapnya, Min Yong Jun menatap berkas kematian yang kedua dan anak buahnya belum tahu siapa pembunuhnya. Anehnya, dia malah menahan mereka yang mau bertindak. 일단 알아만 봐. 네? Berita menyebut ada kebakaran di toko buku bekas di Songpagu, pemiliknya tewas dan semua rekaman pengawas hancur. Jadi versi publiknya cuman kecelakaan listrik, tapi Juwon di kedai ayamnya dan Mihyun di depan HP-nya sama-sama berhenti bekerja demi menyimak berita orang yang mestinya tidak mereka kenal. Di toko seragam, Hui Shou memuji inisial jahitan tangan Mihyun dan Bongsok dengan polos menyarankan Hui Shou minta dijahitkan ibunya saja. Jawabannya datar, dia tidak punya ibu, meninggal waktu dia kecil. 나 엄마 없어. 어렸을 때 돌아가셨어. Obrolan pindah ke urusan perut, ternyata keduanya belum makan siang. Alasan Bongsok inilah yang bikin Hui Shou terdiam. 너 아까 나 기다리다가 점심 놓쳤어? Balasannya, Hui Shou mentraktir mie gelas dan kimbab segitiga yang buat anak seperhitungan itu setara kondangan. Sementara dua bocah ini menghangat, Kisu masih tergeletak berdarah di halaman sekolah memaki pelan menyimpan dendam.
이빨 새끼 진짜. Dan di kendaraannya, si kurir membaca keterangan di foto Putra Bongpyong dan disinilah semua jalur tersambung. Pria itu lulusan Jeongwon, sekolahnya Bongsok. Lalu ponselnya berbunyi, pesan dari nomor tak dikenal, isinya perintah untuk target berikutnya. Malam itu, Bongsok dan Huisu lagi belanja di Toserba. Pas Bongsok mau bayar di kasir, si kurir masuk membawa kerat barang antaran, berdiri tepat di hadapannya, sampai Bongsok minggir memberi jalan tanpa tahu siapa yang barusan dia kasih jalan. Begitu orangnya keluar, Bongsok balik ke ilmu andalannya, berburu promo. 이건 원 플러스 원이야. Bayar 1 dapat 2, prinsip belanja kebanggaan ibu-ibu arisan dan perban ikut dibeli oleh Huisu. Obrolan lalu bergeser ke restoran orang tua. Huisu mengaku khawatir karena ayahnya belum pernah mengelola restoran sendirian. Dan Bongsok menenangkannya pakai bukti hidup. Ibunya bertahun-tahun mengurus kedai sendirian dan baik-baik saja. Tapi waktu pertanyaan dibalik ke ayah Bongsok, jawabannya menggantung karena Bongsok bahkan tidak yakin pernah bertemu ayahnya. 아니, 봤었을 텐데 기억이 안 나? Saat itu juga mereka melihat Kiso lewat dengan wajah babak belur. Padahal kata teman sekelas, dia perundung paling ditakuti yang tak pernah kalah. Dan dulu sempat bersiap ke jurusan olahraga. 선생님 권유로 체대 준비하다가 다리 다쳐서 관뒀는데. Setelah Kisu berlalu, obrolan makin jujur. Huisu berterima kasih karena sudah ditunggu. Katanya dia tidak punya teman dan Bongsok mengaku sama saja. Buat Bongsok itu aneh, orang sebaik Huisu harusnya populer, dan setelah ragu-ragu, keluarlah pujian tambahan. Buat anak yang seumur hidup dilarang deg-degan, segitu saja sudah level nekat maksimal. 예쁘지 않아. Di kedai Tongkatsu, Mihyun didatangi pelanggan kurang ajar yang maksa minta bir, merayu, sampai mengancam menyebar kabar jelek, tapi dia menghadapinya kalem sampai orangnya mundur, persis kata Bongsok soal ibunya. Beda nasib di kedai ayam Juwon yang baru buka, meja kosong dan slogannya saja masih dilatih berulang-ulang. 네, 죽었어도 신선한 치킨입니다. Niatnya meyakinkan pembeli, tapi kedengarannya malah kayak ancaman. Begitu telepon akhirnya berbunyi, yang masuk bukan pesanan, melainkan tawaran pinjol. Jenis telepon yang perhatiannya ngalahin mantan minta balikan. 대출 이미 많이 받았습니다. 네. Masih di malam itu, Huisu mengaku belum berani cerita soal jurusan olahraga ke ayahnya, takut menambah beban, dan Bongsok menjawab pakai nasihat warisan ibunya. 걱정은 잠깐이고 응원할 수밖에 없대. Lalu dia membuka cara pandang Huisu. Ayahnya bukan tidak mau mendukung, cuman tidak tahu caranya, jadi jalan keluarnya satu, yaitu bicara. Sobat nobar yang masih menunda obrolan jujur sama orang tua, dengarkan bocah ini. Urusan hati beres, Huisu gantian bertanya ke Gang Hun. Soalnya, cerita Kisu pulang cepat tidak cocok dengan wajah babak belur yang ia lihat tadi. 방기수 아까 조퇴했다고 하지 않았어? 다시 왔었나 보지. 왜? Jawaban aman yang bikin makin curiga. Sayangnya interogasi itu harus berakhir karena Bongsok dan Huisu wajib menjalani hukuman bersih-bersih dari wali kelas. Di sesi bersih-bersih, keduanya kebagian tugas bareng dan Bongsok pamer jam terbang, mengajari Huisu urutan sapu, sikat, sampai pel, maklum langganan dihukum. Dia kebagian toilet sebelah dan Huisu menyusul masuk membawa perban tadi, merasa bertanggung jawab atas luka bekas tabrakan mereka di gerbang. Masalahnya, jarak sedekat itu menjadi bencana buat anak yang beratnya diatur emosi, jadi keluarlah jurus daruratnya, membaca deret angka. 아이, 하지마. 됐다. Orang lain menenangkan diri dengan baca doa, anak ini baca rapalan angka. Selesai merawat, Huisu pamit duluan sambil menyindir. 대충 하지 뭐. Kakinya lepas dari lantai, badannya naik hampir sampai langit-langit, dan pegangan terakhirnya cuma gagang pel. Huisu tidak melihat apa-apa, tapi kita melihat semuanya. Sementara itu, kita diperlihatkan keluarga yang ketiga. Gang Hun pulang disambut ayahnya, hangat tapi irit kata. 강훈이 왔어? 네, 아버지. 다녀왔습니다. Nah, di kedai ayam, nasihat itu akhirnya dipraktikkan. Huisu pulang memamerkan seragam barunya, lalu memberanikan diri bicara.
나 응원이 필요해. 희수 화이팅! Semangat Juwon meledak duluan sebelum sadar anaknya pindah haluan ke jurusan olahraga tanpa diskusi. Huisu menjelaskan jujur dia merasa kuat dan atletis seperti ayahnya dan wali kelasnya siap melatih secara gratis di sekolah. Juwon melunak dan tepat di momen itu pelanggan pertama akhirnya datang memesan ayam. 아빠 아무 걱정하지 마. 내가 다 알아서 할게. 아빠 응원 고마워. 아빠 화이팅. 사장님 안 파세요? Paginya, dukungan itu berubah jadi keringat, Bongsok naik bus sementara Huisu memilih ke sekolah dengan berlari. Di kelas, Ilwan mencari Kisu yang menghilang, heran tidak ada murid yang dekat, lalu perhatiannya pindah ke Huisu. 오늘부터 4교시 자습 시간에 체육복 가지고 Begitu gurunya pergi, Huisu kembali menekan Gang Hun soal Kisu, tapi jawabannya dengan kalimat aman lagi. Dan waktu tahu cerita itu datang dari Bongsok, dia malah menggoda cepatnya mereka akrab, lalu pergi. 둘이 많이 친해졌나 보네. 뭐야, 말을 하려다 말아. Malamnya Huisu masih berlatih sendirian di lapangan yang gelap, dan ternyata Bongsok belum pulang. Dia sengaja menunggu cuman untuk memberi dukungan. 희수야, 너 파이팅! Rupanya dukungan juga kena promo 1 gratis 1 dari ayah dapat, dari teman ikut dapat. Efeknya, Bongsok pulang kelewat larut disambut omelan Mihyun. Pembelaannya alasan yang baru pertama kali dia miliki, menunggu teman, dan kata itu bikin omelan macet total. 친구 때문에. 네가 친구가 있어? Reaksinya kayak ibu yang dengar anaknya menang undian, nadanya langsung lunak walau ritual naik timbangan tetap wajib. 몸무게. Suasana hangat itu tidak bertahan lama karena fancy kurir sekarang parkir di depan gerbang sekolah Bongsok membawa foto lama dari toko buku kemarin sampai petugas sekolah mendekat dan menegurnya. 여기 학교 앞이라서 차를 이렇게 주차해 두시면 안 됩니다. 차 좀. Fannya memang pergi, tapi justru setelah itu bagian anehnya si petugas langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. 네, 황지성입니다. Namanya Hwang Jisung, entah melapor ke siapa, yang jelas dia tahu harus menelepon kemana. Latihan resmi dimulai, Ilhwan menguji lari Huisu lalu mengajari teknik lempar bola tangan sampai urutan angkat injak lempar. Selesai latihan lalu beralih di kantin, Huisu cuma kebagian sisa makanan, jadi Bongsok menyodorkan lauknya sambil santai, katanya makanan ini porsi keduanya. Makan 2 porsi buat dia bukan rakus, itu setoran wajib ketimbangan ibunya. 나 원래 2번 먹어. Habis itu, Ilhwan memanggil Gang Hun ke ruang guru untuk permintaan sepele. 너 그 강당 가가지고 저 환풍기 좀 틀어놔라. Alasannya debu menumpuk dan Huisu baru saja olahraga masuk akal tapi terlalu khusus, apalagi area saklar ventilator itu punya jendela yang pas menghadap lantai latihan. Jadilah Gang Hun memandangi dari atas sementara Huisu terus latihan di bawah sampai satu pendaratan berakhir buruk. Posisi jatuhnya bikin Bongsok panik, dia yakin itu cedera engkel tapi jawaban Huisu malah keceplosan. 나 괜찮아, 나 안 다쳤어. Momen keceplosan itu disaksikan 2 pasang mata, Bongsok di depan, Gang Hun dari atas. Setelah tenang, Bongsok malah terpaku menatap langit-langit, katanya tempat itu penuh kenangan. 이렇게 넓고 천장이 높은 거. 여기만 오면 옛날 생각이 나서. Kalau kalian ingat gedung luas tempat dia diasuh dulu, kalian paham tatapan itu. Huisu yang tidak paham malah menyuruh Bongsok jadi penahan kakinya buat sit up karena mengira badan anak itu cukup berat. Anggapan paling salah, alamat buat bocah teringan di sekolah. Percobaan pertama gagal, tiap wajah Huisu mendekat, Bongsok sibuk baca rapalan angka sampai lupa menghitung jumlah sit up-nya. Percobaan kedua lebih serius, pegangan lebih erat, tapi justru napasnya berantakan dan deret angkanya ikut kacau. 자.
Umay, badannya terangkat lalu terlempar jauh melintasi lantai disaksikan Huisu dari jarak dekat. Tidak ada lagi alasan masuk akal dan Huisu terang-terangan menyebut Bongsok aneh. 방금 되게 이상했는데? 아니 근데 나 아무렇지도 않았는데. Sebelum pertanyaan berlanjut, petugas kebersihan datang mengusir dan rahasia Bongsok selamat satu kali lagi. Paginya, siaran cuaca mewanti-wanti hujan lebat disertai guntur. Begitu kelas bubar, sekolah pelan-pelan kosong, tapi Huisu tetap tinggal mengulang latihan sampai auditorium gelap, lalu menemukan Bongsok masih menunggu di kelasnya. 편의점 갈까? 내가 쏠게. Selesai semua, mereka mampir lagi ke Toserba dan Bongsok mengirim pesan izin pulang telat ke ibunya. Kemajuan besar buat anak rumahan macam dia. Tapi wajah Huisu mendadak berubah, ada barang penting tertinggal. 우리 아빠가 사준 엄청 소중한 배가 있거든? 아, 그거 깜빡했네. Bongsok langsung berdiri menawarkan diri, mengambil sepatunya dan sisa makanannya dia dorong ke Huisu dengan logika khas anak pencari promo. 그거 네 거야. 원 플러스. 나 갔다 올게. Hujan deras turun pas Bongsok kembali ke gedung sekolah meninggalkan jejak kaki basah di lantai sekolah. Huisu menyusul dengan jas hujan kuningnya mengikuti jejak itu sambil memanggil-manggil nama Bongsok. 김봉석! Di satu titik, jejak itu berhenti seperti pemiliknya menguap ke udara. Di kepala Huisu, semua keanehan yang pernah dia lihat kembali teringat, badan yang terlalu ringan terpental terlalu jauh, insiden sit-up tadi. 김봉석! 김봉석! Pemilik jejak itu akhirnya muncul membawa sepatu, alasannya tidak mau lantai kotor. Huisu tidak bertanya, dia cuma menagih satu hal yang dari tadi mengganjal, yakni deret angka itu. 원주율이잖아. 나한테 무슨 주문 같은 건 거야? Suasana mencair, apalagi Bongsok mengeluarkan hadiah promo minuman buat anak rajin olahraga. Tapi di tangga, pas Huisu mendekat untuk membenarkan plester Bongsok yang lepas, deg-degannya kumat lagi. 아, 좀 일어나지 좀 말해. Padahal Bongsok bukan sedang berdiri, kakinya sudah tidak menyentuh lantai tepat di depan mata Huisu. Rahasia yang dijaga mati-matian pakai rapalan angka akhirnya bocor gara-gara selembar plester. Bongsok masih tersangkut melayang di tangga sekolah dan Huisu melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. 너 뭐야? 너 뭐 믿다? Bongsok panik minta dilemparkan tas pemberatnya, tapi Huisu malah nekat melompat langsung ke arahnya sambil bilang santai kalau dirinya tidak bakal terluka. Berat dua orang itu menyeret mereka turun, tapi tiap Huisu memeluk erat badan Bongsok malah naik lagi. Dan ada satu hal yang luput, ada kamera pengawas di sudut tangga itu. 야, 너 가만 왜 있는데 왜 또 떠? 네가 나 안았잖아. Dua anak ini tarik ulur di tengah hujan, sebentar pegangan, sebentar lepas, ditambah rapalan angka Bongsok yang belepotan, sampai akhirnya kaki mereka menjejak lantai. Buat menenangkan diri, Bongsok membawa Huisu ke kedai ibunya, dan begitu masuk gantian Mihyun yang kaget setengah mati. 봉석이 친구예요. 여잔데? 친구인데 여자예요. Kata teman saja bikin ibu ini membeku, soalnya Bongsok tidak pernah membawa siapapun pulang, dan yang datang perempuan cantik pula. Sambutannya belok-belok sendiri, Sasempai hampir keceplosan menyebut pacar. Rasa senangnya langsung beralih ke meja makan. 왕왕이야. 이건 특별한 거거든. 내가 늘 먹던 거지. 잘 먹겠습니다. 맛있게 먹어요. Porsi rutin Bongsok, ukuran yang bikin porsi kuli kelihatan kayak menu diet. Kehangatan itu tidak lama. Di pusat perbelanjaan Myeonggil, si kurir masuk ke salon yang mau tutup dan memaksa untuk memotong rambutnya. Pemiliknya wanita paruh baya ramah dan obrolan awalnya kocak karena kosakata Korea si kurir pas-pasan sampai dia minta diajari sebutan untuk putra dan putri anak-anak. Begitu dapat kata itu, pertanyaannya menusuk. 그 혹시 정원고등학교 다니나요? Sekolah Bongsok disebut dan wajah ramah pemilik salon hilang. 나를 아나? 나주. Naju, nama sandi wanita itu, dan pensiunan macam dia, paham aturannya, serang duluan atau mati. 너도 회복 능력이 있구나.
Rahasia yang dari kemarin cuma kita duga akhirnya diucapkan, tubuhnya bisa memulihkan diri dan Naju beralih ke pistol. Naju menembak berkali-kali, tapi tiap peluru yang bersarang cuma bikin orang itu terhuyung sebentar lalu maju lagi sampai perkelahian mereka jadi jarak dekat. Perlawanan Naju habis di antara pecahan cermin, terdesak pun dia tidak memohon, malah meninggalkan dua hal yang bakal menghantui si kurir. 어중간에 구룡포가 널 죽일 거야. Sebuah hinaan, pembunuh selevel itu cuma dianggap kelas B dan sebuah nama Guryongpo, sosok yang belum kita lihat wajahnya. Si kurir pergi membawa pertanyaan yang belum terjawab, kenapa para pensiunan ini kompak menyembunyikan anak-anak mereka. Dari nama semisterius itu, cerita pindah ke tempat yang paling tidak seram, kedai ayam Juwon. Huisu sempat menelpon ayahnya pakai ponsel pinjaman dari Bongsok, mengabari ia sedang makan di rumah teman, tapi baru sebentar ngobrol, telepon kedai bunyi dan orderan pertama akhirnya masuk. 네, 죽어서도 신선한 치킨입니다. Satu ayam porsi besar lengkap sampai sebungkus rokok, tujuannya Myeongil-dong nomor 305, Juwon Girang. Tanpa tahu alamat itu, segedung dengan tempat si kurir yang baru menyelesaikan pekerjaannya. Balik ke meja makan, Bongsok minta Huisu memaklumi ibunya yang heboh. Soalnya, ini kali pertama dia membawa teman ke rumah. Takutnya satu dikira pacaran dan jawaban santai Huisu, lalu kenapa sukses bikin otaknya korsleting. Mihyun lalu membawa apel yang dipotong rapi dan celetukan Huisu bahwa ayahnya tidak bisa memotong serapi. Itu bikin gerakan ibu ini berhenti sedetik walau dia memilih diam. Karena bajunya basah, Huisu naik ke atas buat berganti baju dan disitulah obrolan serius pertama dimulai, dibuka Huisu dengan permintaan maaf. Alasannya jujur, dia bertekad masuk kuliah olahraga tapi skor lompatnya mentok terus, jadi begitu melihat keanehan Bongsok, dia berharap ada jalan pintas buat ditiru. 나 진짜 부러웠었어. 그래서 그 비결이 궁금했었어. Sampai dia sadar yang dia kira bakat enak ternyata beban dan tidak ada satupun yang pantas bikin iri. 비밀이었네. 부러울 일 아니야. Bongsok menjawab dengan menunjukkan kamarnya yang bagian atasnya dilapisi pelindung karena badannya bisa naik saat tidur. Setelah itu penjelasannya keluar, deret angka cuman alat fokus, kuncinya di perasaan. 마음이 가라앉으면 몸도 가라앉고 마음이 또 들뜨면 또 뜨고. Makin dewasa, dia makin jarang butuh rapalan itu sampai baru-baru ini kumat lagi dan Huisu tinggal menghitung. Mereka juga baru kenal baru-baru ini dan kesimpulannya langsung dia tembakkan. Jangan-jangan penyebabnya karena dia... 나 좋아하냐? Jawaban Bongsok juga bukan kata-kata, badannya langsung naik sampai kepalanya mencium plafon dan benturannya terdengar ke bawah. Untung ibunya cepat pasang alibi ke pelanggan, katanya ada barang dipindahkan di atas. 별일 아니에요. 뭘 좀 옮기느라. Padahal barang itu anaknya sendiri. Setelah dia turun, keluar pengakuan jujurnya. Selama ini dia takut setengah mati rahasianya ketahuan. Dan yang bikin heran justru Huisu yang tenang-tenang saja. 너 같은 사람도 있고 나 같은 사람도 있으니까. 세상엔 이런 사람도 있고 저런 사람도 있고. Buat anak yang seumur hidup merasa aneh, kalimat itu nilainya lebih besar dari semua rapalan angka. Waktu mereka turun, mata Mihyun kelihatan berair, tapi dia buru-buru menutupinya pakai alasan andalan para ibu-ibu. 엄마 눈 왜 그래? 양파 썰었어? Huiso pamit karena sudah larut dan tawaran Bongsok mengantarnya ditolak halus. Katanya dia pakai jas hujan, hal terdekat larinya lebih cepat. Bongsok nurut masuk lagi, keputusan yang langsung disidang ibunya. 아이고야 이 바보야. 이 입으로 나오는 게 말의 전부는 아니야.
Mihyun membacakan tanda-tanda yang dilewatkan anaknya, gadis mana yang mau datang malam-malam, ngobrol berjam-jam, dan menghabiskan semua makanan kalau tidak tertarik. Nasihat penutupnya pantas dipajang di dinding warung kopi, jangan cuma melambai setelah busnya berangkat. Bongsok tersadar dan karena Huisu tidak pegang ponsel, satu-satunya cara adalah mengejar bermodal jas hujan kuning peninggalan pelanggan. Di jalan sepi yang basah, anak ini melakukan hal yang belum pernah dia lakukan, melepas sebagian pemberatnya dan langkahnya berubah jadi lompatan belasan meter. Umay tamam. Nah, buat sobat nobar yang menunggu bocah ini berhenti takut sama kekuatannya, inilah momennya. Kemampuan yang selama ini disembunyikan akhirnya dipakai buat menyusul orang tersayang. Begitu tersusul, komentar Huisu cuma satu, keren, dan waktu ditanya kenapa repot mengejar, jawaban Bongsok polos saja karena dia ingin. Sementara di Myeongil, si kurir meninggalkan salon dengan hinaan kelas B yang masih terngiang, dan tepat di lorong gedung itu, dia berpapasan sama Juwon tanpa ada satupun yang sadar sedang berhadapan dengan siapa. Bapak ini nyasar bertanya arah dan bukan cuma bertanya, dia sempat-sempatnya promosi. 잠깐만요. 열장 먹으면 한 마리 공짜. Pembunuh yang baru menghabisi target ketiganya pulang mengantongi kupon ayam gratis. Sedangkan orderan pertama Juwon berakhir pahit, dia dimarahi karena telat, dituduh menghindari pembayaran debit sampai diancam dilaporkan. Juwon menelan semuanya, membungkuk, minta maaf, tetap membagikan kupon. 열장 먹으면 한 마리 공짜입니다. 반말기 나오면 다시 오겠습니다. 네. 맛있게 드세요. 열심히 산다 새끼야. 아이씨 진짜. Sindiran pekerja keras itu tanpa sadar benar dia memang sedang kerja keras menahan diri. Malam itu, sepulang mengantar Huisu, badan Bongsok yang masih senang terangkat pelan di hujan dan pandangannya larut ke atas awan seperti tersedot masuk ke dalam mimpi. Di mimpi itu ada suara laki-laki memanggil namanya, bertanya apakah dia takut, lalu memuji. 잘했어. 우리 Bongsok terbangun dengan panggilan Bongsokku itu tersangkut di kepala seolah pemilik suaranya bukan orang asing. Paginya, demi latihan bareng Huisu, Bongsok pamit sekolah di hari Sabtu, hampir keceplosan bilang berlatih. Mihyun melepasnya sambil tersenyum, tapi senyum itu hilang begitu ponselnya berbunyi. Ada unggahan soal banyak polisi di pusat perbelanjaan Myeongil. Bahaya yang dia hindari bertahun-tahun terdengar dekat lagi. Di auditorium sebelum latihan dimulai, Bongsok dan Huisu menemukan hal aneh, bekas telapak tangan di dinding setinggi lebih dari 5 meter. 너야? 아니야. Kalau bukan Bongsok, tangan siapa yang sampai ke situ? Pertanyaan itu ditahan dulu. Latihan jalan terus sampai Huisu menyinggung tumpukan rahasia Bongsok yang kini dia pegang semua, dan dia menawarkan cara menjaga rahasia paling adil. 서로가 서로의 비밀을 알고 있는 거지. 그럼 서로의 비밀을 지켜주게 되니까. Tukar rahasia biar setara dan Huisu siap membuka miliknya. Dia mulai dari pertanyaan yang tak pernah Bongsok pikirkan, kenapa ada murid tingkat akhir rela pindah pas sisa 1 semester. 나 학교에서 잘렸어. 일진 애들이랑 싸웠어. 17대 1로. 17 perundung di satu sisi, Huisu sendirian di sisi lain, dan yang babak belur justru 17-nya. Huisu pulang tanpa satu luka pun, tapi ayahnya harus menguras seluruh uangnya buat pengobatan dan ganti rugi. Jadi kedai ayam yang sepi dan bapak yang rela dihina tadi semuanya berakar dari sini. Bongsok malah ngakak, dikiranya itu bualan legendaris sampai Huisu menatapnya serius. 너는 하늘을 날지. 나는 절대 다치지 않아. Dan semua kepingan jatuh di tempatnya, ucapan santai di tangga semalam, badan mulus setelah pendaratan terburuk, tabrakan gerbang yang bikin orang terpental. Kalimat orang sepertimu dan sepertiku semalam ternyata bukan basa-basi, itu pengakuan. Dua anak ini resmi memegang rahasia satu sama lain. 이거 우리 둘만의 비밀이야. Sebelum balik ke sekolah, mari saya ajak Anda semua mundur ke ingatan paling awal milik Huisu. Di tengah suasana gelap sehabis kecelakaan, Huisu kecil terus memanggil ibunya dan jawabannya cuma larangan mendekat. Ingatan itu berhenti begitu saja tanpa penjelasan.
Di masa sekarang, Huisu lagi latihan, catatan waktunya nyaris sempurna, tapi buat dia belum cukup. Bongsok yang menonton malah khawatir jika dia terpeleset dan terluka, dan kekhawatiran itu dijawab santai sambil menyinggung lagi cerita lamanya. Huisu heran, dari kemarin Bongsok tidak pernah bertanya soal itu. Bongsok sengaja menahan diri dan justru karena itu Huisu akhirnya mau bercerita. 나 싸우고 학교에서 잘린 얘기 안 궁금해? 너한테 안 좋은 기억일까봐. Sejak kecil, Huisu terbiasa hidup berpindah-pindah bareng ayahnya, biasanya setahun, paling lama 3 tahun di satu tempat. Juwon kerja serabutan apa saja, tapi prioritasnya selalu anaknya. Menjelang Huisu butuh fokus sekolah, bapak ini akhirnya memilih menetap. Dia jadi penambang tetap di tambang Taisan dan membeli rumah kecil dari seluruh tabungan 10 tahun dan membesarkan Huisu sendirian. 아빠의 최우선은 항상 나였다. Di sekolah lama Huisu, masuk murid pindahan bernama Shin Hewon, murid yang manis, pendiam, dan kabarnya putri tunggal keluarga tajir. Buat geng Seoyura, biang perundung kelas itu, anak seperti Hewon adalah sasaran empuk. Barangnya dipinjam tanpa niat dikembalikan, lalu keadaan dibalik seolah Hewon yang pelit. Satu kelas tahu, tapi satu kelas memilih diam. 왜 다들 못 본 척하지? Jawabannya buat Huisu ada di rumah. Juwon pulang dengan debu batu bara masih di telinga dan membawa kabar bahagia. Dia resmi jadi pegawai tetap. 그 돈으로 희수 좋아하는 치킨도 사주고. Sukses versi bapak ini cukup bisa mentraktir ayam goreng dan tidak perlu pindah lagi. Huisu tidak mau merusak hidup yang akhirnya stabil ini. Targetnya cukup tahan diri 1 semester sampai lulus, jangan bikin masalah. 나 아직 학생이거든. Sementara di kelas, perundungan makin terang-terangan. Barang mahal Hewon dirampas rame-rame sambil dipoto dan seisi kelas pura-pura tidak melihat. Salah satu murid akhirnya diam-diam melapor ke guru dan sekolah bergerak, tapi geraknya cuma asal kelihatan sudah bertindak. Seisi kelas disuruh memejamkan mata supaya korban berani mengacungkan tangan, tapi Hewon tidak sanggup dan pelaku cuma diberi peringatan. Akibatnya, Yura ngamuk mencari siapa pengadunya sambil mengacungkan cutter dan satu-satunya yang berani maju cuman ketua kelas. Keberanian itu dibayar mahal, dia dihajar pacar Yura di depan semua orang sampai berdarah. 너무 심한 거 아니야? 뭐 한 짓이야 교실에서. Sepulang sekolah, Huisu menyusulnya di perlintasan kereta bertanya kenapa dia tidak bilang ke guru. Jawabannya, justru dia menyuruh Huisu ikut diam sebab melawan cuma menambah korban. Dari situ, 2 anak ini memegang pembenaran yang sama. Murid kelas 3 harus diam demi masa depan. 어쩔 수 없어 고3이니까. Tapi perundungan itu tidak kenal kata cukup. Hewon dipalak, dikepung, dan diancam bakal dikejar kemanapun dia pergi. Pas Hewon dipaksa minta maaf ke perundungnya, saat itu juga kesabaran Huisu habis. Dia sadar dirinya sama saja ikut berpaling di balik alasan demi ayah. Pembenaran itu runtuh jadi satu kalimat. 고3이 뭐? Huisu menyuruh mereka semua keluar dan yang menunggu bukan duel tapi pengeroyokan. Dia dipukul dari segala arah, dibanting sampai wajahnya tersayat cutter dan darahnya bercampur lumpur. Tapi pas semua orang yakin dia habis, sayatan di wajahnya menutup sendiri di depan puluhan saksi. Umay, buat sobat nobar yang penasaran gimana satu anak menang lawan 17, ini jawabannya. Huisu bangkit, keadaan berbalik, bahkan pacar Yura yang maju bawa tongkat baseball langsung dilumpuhkan dengan satu pukulan berdarah sampai 17 orang itu tumbang. Cerita berhenti sebentar di masa sekarang. Huisu tiba-tiba bilang ke Bongsok kalau dia benci warna oranye, warna serba tanggung. 빨간색도 아니고 노란색도 아닌 거지. Kalimat aneh itu digantung dulu, cerita kembali ke akibat yang harus dia bayar setelah perkelahian itu. Komite kekerasan digelar di sekolah dan Huisu dikeluarkan dengan dicap sebagai pelaku.
Karena badan Huisu pulih tanpa bekas, kasusnya dianggap penyerangan sepihak. Juwon membungkuk ke semua orang tua, membayar biaya rumah sakit dan uang damai supaya polisi tidak ikut campur, dan rumah hasil 10 tahun kerja tadi ikut dijual buat menutup semuanya. Huisu merasa dialah yang menghancurkan hidup ayahnya. Yang bikin hancur, Juwon tidak marah sedikit pun. Waktu Huisu bertanya kepada ayahnya kenapa dirinya seperti ini, jawaban Juwon membalik segalanya. 아빠 닮아서 그래. Badan yang tidak bisa terluka itu turunan ayahnya, sedangkan sifat yang tidak bisa diam melihat ketidakadilan itu titipan dari almarhumah ibunya. Kata Juwon, ibunya pasti gembira kalau tahu Huisu tumbuh mirip mereka berdua. 너 엄마 닮아서 그렇고. 엄마가 기뻐했을 생각하니까 Balik ke masa sekarang, giliran Bongsok menjawab soal oranye tadi. Menurut dia, oranye justru merah sekaligus kuning. 이것도 될 수 있고 저것도 될 수 있는 거잖아. Buat anak yang seumur hidup merasa serba tanggung, cara pandang itu adalah obat. Juwon mengawali pagi dengan menagih pelanggan kasar yang kemarin marah-marah soal pembayaran kartu. Obrolan tagihan ini belok ke urusan logat bahasa, soalnya si pelanggan ketahuan pakai logat daerah palsu. 내 포항하고 구룡포가 고향인데 Guryongpo, nama yang dipakai Naju buat menakuti si kurir, ternyata nama kampung halaman si bapak ayam goreng ini. Logat palsunya pun dia luruskan dengan ancaman paling niat. 아가리 죽 잡아 잡든다. 죄송합니다. Candan berhenti waktu pelanggan menanyakan 2 bekas luka bulat di lengan Juwon. 총알빵. Dijawab sedatar itu plus bonus balas dendam kecil, tagihan si pelanggan dia tambah 1 angka 0. Si pelanggan bayar tanpa protes, soalnya debat sama pemilik luka tembak jelas bukan ide bagus. Tidak jauh dari situ, pusat perbelanjaan geger, pemilik salon ditemukan tewas, dan yang mengambil alih lokasi langsung Badan Intelijen Nasional. Tapi wibawa rombongan ini sempat diuji, mobil mereka dihadang bapak veteran topi merah berjaket loreng yang ngamuk soal parkiran pas di depan Juwon yang lewat mengantar ayam. Sementara itu, obrolan Bongsok dan Huisu masuk ke ruang paling dalam. Satu-satunya ingatan Huisu tentang ibunya cuma momen kecelakaan itu. Ibunya menatap dia, tapi wajahnya tidak pernah bisa dia lihat kembali. Dan dia takut jangan-jangan waktu itu ibunya sedang menangis. 제가 4살 때 엄마가 교통사고로 돌아가셨거든? 그때 엄마 얼굴이 기억이 나지 않아. 엄마가 울었던 거였으면 어떡하지? Malamnya, Huisu lanjut latihan sampai larut dan Bongsok mendadak rajin, katanya mau belajar di tempat yang sama sampai selesai. Ngelesnya gagal total. 나 앞으로 너 끝날 때까지 여기서 공부할 거야. 맞네, 같이 있어주는 거네. 아닌데? 맞는데 뭐. Di kantor intelijen, kasus salon dilaporkan ditutup sebagai perampokan dan Min Yongjun, wakil direktur yang dari awal menutup-nutupi kematian para pensiunan, membaca polanya. 청소부를 보내왔네. 3 pensiunan tewas berurutan di tangan si kurir, dan para petinggi ini malah sibuk menjaga rahasia ketimbang melindungi pensiunan tersisa. Si pembersih itu, si kurir, malah muncul di pemakaman korbannya. Di papan duka terpampang nama asli Naju, Hong Sung-wa, dan dari anak-anak yatim yang dia besarkan, si kurir tahu korbannya ibu bagi banyak orang. Sebelum pergi, dia bertanya soal sosok ibu, topik sensitif buatnya. Soalnya, dia besar sebagai anak adopsi. Was she a good mother? Yes. Di ruangan lain, Seo Yura, musuh lama Huisu, jadi saksi di depan petugas Badan Intelijen dan menceritakan kejadian di hari itu. 완전 혐창 났었는데 순식간에 다 나았어요. 확실히 괴물이란 말이지. Kesaksian itu masuk ke institusi yang menyimpan PPBN, proyek rahasia 10 tahun yang mengawasi bakat murid-murid sekolah tertentu. Di antara berkas yang dijaga mati-matian, terselip 1 file Jang Juwon nama kode Guryongpo. Bapak ayam goreng kita ternyata legenda yang namanya dipakai buat menakuti pembunuh. Malam itu Bongsok cerita soal gabus putih yang dipasang ibunya di langit-langit rumah supaya dia tidak terluka, lalu menarik kesimpulan soal ibu Huisu. 웃으셨을 거야. 너희 어머니.
Kalau Ibu Huisu tahu anaknya tidak bisa terluka, dia pasti tersenyum. Kalimat itu membuka lagi ingatan lama dengan potongan yang lebih panjang. Masih kecelakaan yang sama, tapi kali ini kelihatan api membesar, sementara Huisu kecil tetap memanggil ibunya. 희수야, 오지 마. Di masa sekarang, televisi menayangkan versi resmi kematian Hong Sung-hwa, perampokan biasa. Di rumah duka lain yang sepi, ada korban yang kabarnya meninggal karena korsleting. 가수 무슨 일로? 무전사고였나 봐. Yang berkabung adalah seorang pemuda yang ternyata sopir bus yang biasa lewat rute sekolah Bongsok dan Huisu. Dan dari tangannya keluar kilatan listrik sementara si kurir mengamati dari luar. Balik ke kelas Bongsok, wali kelas mengumumkan ada murid pindahan lagi yang katanya minta masuk kelas ini secara khusus. Begitu pintu terbuka, masa lalu Huisu berdiri di depan kelas. 신혜원입니다. Korban yang dulu gagal ditolong oleh Huisu sekarang jadi teman sekelasnya. Sampai di sini dulu bagian pertama perjalanan kita. Rahasia-rahasia ini mulai saling terhubung. Si kurir masih berkeliaran, berkas Gur Yongpo dipegang orang-orang berbahaya, dan Hewon tiba-tiba muncul di kelas itu. Buat apa dia jauh-jauh menyusul? Jawabannya kita bongkar di part 2. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Burung Kuntul pamit undur diri, sampai jumpa di part 2. Kau jelajah